Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di zaman yang penuh tantangan dan keraguan, Al-Quran menjadi kejayaan literatur dan kebenaran spiritual yang mendefinisikan kehidupan umat Islam. Namun, dalam upaya mencari jawaban dan argumen atas keraguan tersebut, berbagai narasi berantakan muncul, termasuk tentang upaya membuat Al-Quran tandingan. Tantangan ilahi untuk menciptakan semisal Al-Quran sejatinya telah mengundang perdebatan, sementara upaya nabi palsu dan bahkan kreasi kontemporer seperti True Furqan mencoba merajut kisah alternatif. Dalam video ini, kita akan merangkai bukti dan dalil yang akan menggambarkan betapa kokohnya Al-Quran sebagai karya tak tertandingi. Pada awalnya, Al-Quran mempersembahkan tantangan yang tegas kepada mereka yang meragukan keasliannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23 berbunyi, "Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Dalam ayat ini, Allah dengan tegas menantang orang-orang musyrik, munafik, dan kafir untuk menciptakan sebuah kitab yang setara dengan Al-Quran, bahkan hanya satu surat saja. Allah tidak hanya menantang mereka untuk menyusun rangkaian kata yang serupa, tetapi juga memanggil mereka untuk melibatkan penolong-penolong mereka yang mereka sembah selain Allah. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa jika mereka memang benar-benar meragukan kebenaran Al-Quran dan menganggapnya sebagai hasil buatan Nabi Muhammad, mereka seharusnya dapat melakukan tindakan serupa. Dalam ayat lain, Allah menegaskan tantangan ini dengan lebih kuat lagi dalam surat Hud ayat 13. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Tantangan ini disampaikan dengan nada tegas dan penuh keyakinan bahwa tidak ada manusia yang akan sanggup menyusun kitab serupa dengan Al-Quran. Bukan hanya tantangan untuk menyusun kata-kata yang serupa, tetapi juga tantangan untuk menghasilkan makna yang mendalam dan petunjuk yang tak tertandingi. Dalam hal ini, Allah telah menempatkan beban bukti pada mereka yang meragukan Al-Quran. Tantangan ini bukanlah sekadar permainan kata-kata, tetapi sebuah ujian nyata atas klaim kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Ayat-ayat Al-Quran mengandung petunjuk, hukum-hukum, nilai-nilai moral, dan pengetahuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Setidaknya ada 7 faktor mengapa manusia tidak mungkin menandingi Al-Quran. 1. Keindahan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang indah dan penuh makna. Keindahan bahasa ini tidak hanya terletak pada susunan kata-kata, tetapi juga dalam ritme, irama, dan penggunaan retorika yang mengagumkan. Profesor Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar menyebut, pada zaman Mekah maupun di Madinah, tidak sedikit ahli-ahli syair, dan ada pula tukang mantra yang dapat mengeluarkan kata-kata tersusun. Namun tidak ada satupun yang dapat menandingi Al-Quran. Bahkan sampai pada zaman berikutnya pun, banyak pujangga-pujangga besar, namun mereka pun tidak sanggup mengadakan tandingan dari Al-Quran. Dr. Toha Hussein, pujangga Arab yang terkenal dan diakui kesarjanaannya, dan diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh beberapa universitas Eropa, mengatakan bahwa bahasa Arab itu mempunyai 2 macam sastra, yaitu prosa atau mansum, dan puisi atau mansur. Ia menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan prosa, dan bukan pula puisi, tetapi melebihi keduanya. 2. Jaminan kesempurnaan dalam Al-Quran. Kata pengantar yang umumnya terdapat dalam buku-buku buatan manusia, seringkali mencakup pengakuan akan ketidaksempurnaan karya tersebut, seperti misalnya kalimat tak ada gading yang tak retak, atau mempersilakan mengkritik karyanya. Ini berbanding terbalik dengan Al-Quran, yang dalam Al-Baqarah ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa di dalam kitab suci ini, tidak terdapat keraguan sedikit pun, dan merupakan sebuah petunjuk bagi mereka yang hidup dalam ketakwaan. Pernyataan ini menggambarkan kepercayaan yang teguh akan keilahian Al-Quran, serta kesempurnaan yang melekat padanya. 3. Kesulitan menandingi ayat-ayat. Ayat-ayat Al-Quran mengandung pengetahuan tentang alam semesta, ilmu pengetahuan, sejarah, dan berbagai aspek kehidupan. Seperti misalnya ada ayat yang menyebut bahwa gunung itu berjalan, 2 air laut yang bertemu, proses pertumbuhan janin, dan sebagainya yang semuanya ini tidak dibantu oleh alat modern.
Menciptakan ayat-ayat semacam ini dengan keakuratan dan kedalaman yang sama adalah hal yang sangat sulit bagi manusia. Bahkan selain menantang manusia, Allah sendiri juga telah memastikan dalam surat Al-Baqarah ayat 24, "Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." 4. Kesesuaian ayat dengan zaman. Al-Quran memiliki karakteristik yang unik, yakni kesesuaian ayat-ayatnya dengan berbagai zaman dan tempat. Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran tetap relevan dan memberikan petunjuk bagi manusia dalam setiap era. Tidak ada karya manusia yang dapat mencapai tingkat kesesuaian ini dengan berbagai konteks zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. 5. Kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Faktor ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil ciptaannya sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Kehidupan beliau yang sederhana, tanpa pendidikan formal, dan latar belakang budaya Arab yang terbatas, membuatnya tidak mungkin menciptakan karya sehebat Al-Quran. 6. Kesesuaian dengan akal sehat. Al-Quran memiliki kemampuan untuk menarik akal sehat manusia dengan argumentasi yang kuat dan logis. Ayat-ayatnya mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mempertimbangkan kebesaran ciptaan Allah. Namun di saat yang sama, Al-Quran juga menawarkan dimensi spiritual yang tidak dapat diakses oleh akal manusia semata. 7. Pengalaman spiritual. Al-Quran memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran manusia. Banyak yang telah mengalami pengalaman spiritual dan transformasi hidup setelah merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa keistimewaan Al-Quran tidak hanya terbatas pada dimensi bahasa dan pengetahuan, tetapi juga dalam memberikan hidayah dan ketenangan jiwa. Dengan keindahan bahasa, makna mendalam, dan petunjuk yang mencakup berbagai aspek kehidupan, Al-Quran tetap menjadi mukjizat dan pedoman bagi umat manusia yang tidak mungkin ditandingi oleh manusia. Pada masa hidup Nabi Muhammad, ada beberapa orang yang mencoba untuk menciptakan ayat-ayat palsu dan memisahkan umat dengan mengaku sebagai nabi palsu. Hal ini bertujuan untuk menggugah pemahaman tentang keabsahan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. 1. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah dikenal sebagai salah satu nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia berasal dari suku Yamamah dan mengklaim dirinya sebagai nabi utusan Allah. Ia pandai berbicara, memiliki pengaruh di tengah-tengah Hanifah dan suku-suku tetangganya. Ia juga mengklaim menerima wahyu, yang mana ia menciptakan ayat-ayat palsu untuk menyaingi Al-Quran. Salah satu ayatnya berbunyi, "Hai katak anak dari dua katak, berkuatlah sesukamu, bagian atas engkau di air, dan bagian bawah engkau di tanah." Seorang sastrawan Arab terkemuka, seperti misalnya Al-Jahiz, telah memberikan penilaiannya atas gubahan Musailamah ini dalam bukunya Al-Hayawan. Al-Jahiz mengatakan, "Saya tidak mengerti, apakah gerangan yang menggerakkan jiwa Musailamah, menyebut katak dan sebagainya itu. Alangkah kotornya gubahan yang dikatakannya sebagai ayat Al-Quran itu, yang turun kepadanya sebagai wahyu." Kemudian, Musailamah juga ingin menandingi surat Al-Fil. Musailamah mengucapkan beberapa bait ayat versinya, "Dan gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Dia memiliki belalai yang panjang." Selain itu, Musailamah juga berupaya membuat ayat untuk menandingi surat Al-Asr, wahai bulu, sesungguhnya kami hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang." Bagaimanapun, apa yang menjadi ciri khas Al-Quran adalah keindahan dan keteraturan ayat-ayatnya yang mengandung tuntunan moral, hukum, dan petunjuk untuk kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dicapai oleh Musailamah dalam usahanya menciptakan yang serupa. 2. Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad merupakan sosok lain yang juga mencoba menjadi nabi palsu. Ia memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah wafatnya Nabi Muhammad dan sempat mendapatkan pengikut dengan klaim bahwa ia adalah nabi utusan Allah yang baru. Namun, upayanya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan juga tidak mampu menunjukkan bukti konkret atas klaimnya. Keberhasilan Al-Aswad Al-Ansi hanya bersifat sesaat karena akhirnya ia dihentikan dalam usahanya untuk menyebarkan ajaran palsunya. 3. Tulaiha Al-Asadi. Tulaiha awalnya adalah seorang yang mengikuti agama Islam. Namun setelah Nabi Muhammad wafat, ia mengklaim menjadi nabi dan menghasut orang-orang untuk memisahkan diri dari Islam. Ia berhasil memperoleh beberapa pengikut dan menjadi ancaman serius bagi umat Islam.
Namun, melalui dakwah yang tulus dan pemahaman yang mendalam, para ulama berhasil mengembalikan Thulaihah ke jalan yang benar. Ini adalah contoh menarik, bagaimana seorang yang tersesat dapat kembali ke jalan yang lurus melalui pendekatan yang penuh hikmah. Kesimpulannya, manusia tidak mampu menandingi Al-Quran karena kehebatan dan keagungan kitab suci tersebut melebihi kemampuan manusia. Tantangan Allah untuk menciptakan ayat serupa Al-Quran tetap tak terjawab, karena kebenaran Al-Quran telah teruji dan terbukti sepanjang sejarah. Penciptaan Tetrul Furqan, atau Al-Furqanul Al-Haq, merupakan salah satu contoh nyata upaya manusia untuk menciptakan sebuah tandingan Al-Quran. Ini adalah tindakan yang mencerminkan usaha untuk menantang keistimewaan dan keunikan Al-Quran. Amerika telah dibuat geger karena kemunculan buku ini pada pertengahan tahun 2005. Pengarang buku palsu ini, Anis Shorrosh, seorang penginjil Amerika, secara sadar memutuskan untuk menciptakan sebuah kitab suci yang mengklaim sebagai tandingan Al-Quran. Dalam buku ini, ia menggunakan nama pena Al-Safi Al-Mahdi yang menciptakan atmosfer misteri dan kepalsuan. Tujuannya jelas, yaitu menghasut kontroversi, menantang keyakinan umat Islam, dan menciptakan suasana ketidakpastian. Dalam Tetrul Furqan, gaya penyusunan dan bahasa meniru Al-Quran, dengan nama-nama surat yang mencoba menyerupai surat-surat Al-Quran, seperti Al-Fatihah, Al-Muslimun, Al-Wasyaya, Al-Injil, dan sebagainya. Namun, kontennya jelas berbeda. Buku ini penuh dengan teologi Kristen dan pemujaan terhadap Yesus, yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam. Tetrul Furqan ditulis selama 7 tahun, karena itu penulisnya sesumbar, dan mengatakan bahwa kitab itu lebih baik daripada Al-Quran, sebab kitab suci umat Islam membutuhkan waktu 23 tahun. Sebagaimana Al-Quran, kitab palsu itu juga dikategorikan berdasarkan surat-surat. Tema-tema yang dibicarakan, seluruhnya berjumlah 77, yaitu tema-tema dalam agama Kristen, seperti tentang Injil, Tajasud, Mesiah, penyaliban Yesus, dan lain sebagainya. Masing-masing surat dibuka dengan sebuah kalimat yang merupakan jiplakan dari basmalah, yaitu Bismil Abil Kalimatir Ruhil Ilahil Wahidil Auhad, artinya, dengan nama Bapa, Firman, Roh Kudus, yang Maha Esa, dan satu-satunya yang hak. Tentu saja, upaya ini telah mendapatkan tanggapan dan kritik keras dari komunitas Muslim, dan banyak pihak yang menghargai integritas agama dan nilai-nilai kebenaran. Keberadaan Tetrul Furqan segera menjadi bukti nyata bahwa menciptakan tandingan Al-Quran tidak mungkin dilakukan oleh manusia, terutama jika mengabaikan esensi dan keilahian Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diakui oleh umat Muslim sebagai mukjizat tertinggi dan pedoman kehidupan. Bahasa yang digunakan, struktur narasi, dan kedalaman makna di dalamnya tidak dapat ditiru oleh manusia. Setiap upaya untuk menandinginya dengan karya manusia, seperti Tetrul Furqan ini, hanya mengungkapkan kelemahan dan keterbatasan manusia dalam menciptakan sesuatu yang sebanding dengan wahyu ilahi. Upaya manusia untuk membuat Al-Quran tandingan, justru bisa memperkuat keyakinan dalam keunikan dan kehebatan Al-Quran itu sendiri. Bahkan dalam era modern ini, ketika teknologi dan informasi semakin maju, dan munculnya kecerdasan buatan yang diklaim lebih cerdas dari manusia, Al-Quran tetap sebagai karya yang tak tertandingi. Kemajuan teknologi dalam era modern, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, telah membuka pintu untuk pertanyaan yang menarik, bisakah AI menciptakan tandingan Al-Quran? Dengan potensi AI yang semakin berkembang, apakah mungkin teknologi ini dapat menghasilkan teks yang sebanding dengan keagungan dan kedalaman makna Al-Quran? Pertanyaan ini membawa kita pada sebuah perdebatan yang melibatkan keunikan dan kedalaman dari Al-Quran sebagai karya suci, dan sebagai standar tertinggi dalam sastra Arab. Seiring dengan perkembangan AI yang semakin canggih, beberapa eksperimen telah dilakukan untuk melihat sejauh mana AI dapat menciptakan teks yang menyerupai Al-Quran. Namun, apakah hasil eksperimen ini mampu menandingi keagungan bahasa dan makna Al-Quran? Dalam mencari jawaban, pertama-tama kita harus memahami bahwa keindahan dan kedalaman Al-Quran tidak hanya terletak pada penggunaan bahasa Arab yang indah, tetapi juga pada makna mendalam yang membawa petunjuk, hikmah, dan arahan untuk kehidupan manusia. Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi, yang tidak hanya mengungkapkan pengetahuan tentang dunia, tetapi juga tentang hakikat keberadaan, tujuan hidup, serta etika dan moral. Saat ini, AI dapat digunakan untuk menghasilkan teks dalam bahasa yang alami dan masuk akal.
Namun, kemampuan AI untuk menghasilkan teks yang memiliki kedalaman spiritual dan makna mendalam seperti Al-Quran tetap menjadi tantangan besar. Kecerdasan buatan tidak memiliki pemahaman tentang nilai-nilai rohaniah, kebenaran metafisika, atau makna mendalam yang terkandung dalam Al-Quran. Saat AI menghasilkan teks, konten pada teks tersebut didasarkan pada algoritma dan data yang dimasukkan oleh manusia. AI tidak memiliki kesadaran, keyakinan, atau pandangan hidup, sehingga hasilnya hanya dapat mencerminkan apa yang telah diprogram ke dalamnya. Jadi secara sederhana kita bisa memahami bahwa apa yang dihasilkan oleh AI hanyalah hasil data dari manusia yang telah dicampur. Sementara Al-Quran di sisi lain, diyakini sebagai wahyu ilahi yang mencerminkan kebijaksanaan dan pengetahuan mutlak Tuhan. Dalam mencoba menciptakan tandingan Al-Quran, kita juga perlu mempertimbangkan unsur keajaiban dan mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran. Berbagai aspek ilmiah, historis, dan metafisik yang terungkap dalam Al-Quran telah menarik perhatian banyak pembaca dari berbagai kalangan. Banyak ayat yang mengandung informasi yang belum diketahui oleh manusia pada saat itu, namun telah terbukti benar dengan perkembangan ilmiah dan penemuan baru. Oleh karena itu, untuk menghasilkan tandingan Al-Quran, tidak hanya diperlukan kecakapan bahasa dan kecerdasan buatan, tetapi juga pengetahuan ilmiah, wawasan spiritual, dan pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara makna luhur dan realitas kehidupan manusia. Saat ini, AI mungkin dapat menghasilkan teks yang indah dan masuk akal, tetapi kemampuannya untuk menandingi keajaiban, mukjizat, dan makna mendalam Al-Quran tetap menjadi pertanyaan besar. Dalam perjalanan penciptaan dan pengembangan AI, kita mungkin akan melihat kemajuan yang signifikan dalam menghasilkan teks-teks yang semakin mirip dengan sastra manusia. Namun, keunikan dan kedalaman Al-Quran tetap menjadi aspek yang sulit dicapai oleh teknologi. Memahami dan menghayati makna dari setiap ayat Al-Quran memerlukan dimensi spiritual dan keyakinan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.